Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasan latihan soal yang telah kalian kerjakan. Ya, latihan soal yang terdiri dari 8 nomor. Bab gerak dan gaya ya. Nah, untuk soal nomor 1 ya, soal nomor 1 itu kan pertama-tama diketahui seseorang berjalan 6 meter ke arah barat dan 8 meter ke arah selatan ya. 6 meter ke arah barat dan selatan. Jangan lupa pertama kalian cukup gambar, bikin panah utara, selatan, barat, timur arah mata angin ya. Terus kalian gambar ini di sini, diketahui 6 meter ke arah barat, berarti dia ke kanan, ke kiri ya. 6 meter terus 8 meter ke arah. Nah, di sini. Nah, untuk pertanyaannya yang ditanya itu apa? Yang pertama itu ada jarak. Dan yang kedua itu ada perpindahan. Nah, untuk jaraknya tinggal kalian jumlahkan saja. 6 meter sama 8 meter. Berarti jawab di sini jarak adalah total lintasan yang ditempuh ya. Berarti 8 meter tambah 6 meter sama dengan 14 meter. Nah, untuk perpindahannya, karena ini dia dari titik awal ke titik akhir, kita tarik garis lurus. Nah, membentuk segitiga, maka silakan kalian gunakan rumus Pythagoras ya. Di sini perpindahan. Nah, rumus Pythagoras itu gimana? Akar pangkat 2 dari 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Berapa nih? 6 kali 6? 36. 8 kali 8? 64. Berarti akar 100. Akar 100 itu berapa? Ya, benar. 10 kali 10. Nah, udah ketemu deh. Jaraknya 14 meter, perpindahannya 10 meter. Gampang kan? Nah, untuk yang di nomor 2. Sebuah benda diketahui, sebuah benda bergerak 300 meter ke kanan ya. 300 meter. Lalu 100 meter ke arah kiri. Nah, yang ditanya apa? Perpindahannya. Nah, karena ini dia berlawanan arah, silakan kalian cukup dikurangin aja ya. Kalau arahnya searah ke kanan dua-duanya atau ke kiri dua-duanya, kalian jumlahkan. Tapi kalau misalnya berlawanan, ya udah, berarti tinggal kalian kurangi aja. Berarti perpindahannya sama dengan 300 meter dikurang 100 meter. Berapa? 200 meter. Gitu, ketemu deh. Untuk yang nomor 3, diketahui Adi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Kecepatan ya, K atau V. Ya, 45 km per jam. Nah, dalam waktu T, W atau T ya. Kalian kan biasanya pakai rumus yang JKW tuh. Tapi karena sekarang kalian udah MTS, jadi kita pakai rumus yang VST ya. Kecepatan jarak bagi waktu sama. Ini waktu itu tadi berapa? 1 menit. Yang ditanya berapa jaraknya ya dalam meter. Nah, gimana nih? Ini kan satuannya kilometer per jam, ini menit, yang ini meter ya. Pasti beda-beda. Jadi sekarang gini. Langkah pertama, jawaban di sini. Langkah pertama, kalian harus ubah dulu dari kecepatan kilometer per jam dirubah jadi meter per sekon ya. V sama dengan 45 km per jam. Gimana Bu ngerubahnya? Oke, 45 kita tulis ya di sini. Kilometer ke meter turun berapa? Kilometer, hektometer, dekameter, meter nih. 1, 2, 3. Turun 3 ya.
Berarti kalau turun itu kan dikali 10 ya, kalau 1 kali turun tangga. Sedangkan ini 3 kali, berarti dikali 1000. Dari jam ke sekon berapa? 1 jam berapa detik? 3600. Oke, di sini kita coret 450 per 36 ya, meter per sekon. Oke, karena angkanya cukup jelek ya, maksudnya tuh agak sedikit bingung kalau misal kalian hitung langsung ya, jadi kayak gini aja nggak apa-apa, nanti tinggal masukin ke rumusnya. Kan kalau rumus asli itu V sama dengan S per T ya, kita bikin segitiga nih. Nah, kalau yang ditanya jarak berarti kecepatan dikali waktu. Oke, jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatannya tadi udah ketemu berapa? 450 per 36. Waktunya 1 menit berapa detik? 60 ya, 60 sekon. 60. Oke, di sini kita coret 36, kita bagi 6. 6 ini 10 ya. Nah, 45 bagi 6 berapa? 450 bagi 6. Berarti hasilnya gini ya, 4500 dibagi 6 berapa? 750 meter ya. Sini kita hitung manual nih kalau yang nggak percaya. 450 nolnya kita keep dulu ya, bagi 6 ya. 6 kali 7 berapa? 42. Oke, 30 bagi 6 5. Tambahin nolnya 1 yang tadi di sini, karena kan kita ngitungnya 450. Jadi 750 meter. Yang ke nomor 4 ya. Di nomor 4 ini jarak ya, berarti S ya di sini. Jarak 240 meter. Nah, dalam waktu T-nya itu 60 sekon. Yang ditanya berapa kecepatannya. Nah, jawab TV sama dengan S per T. 240 dibagi 60. Coret 1 nolnya. 24 bagi 6 4 meter per sekon. Nah, ya, untuk yang nomor 5, sebuah motor bergerak dengan kelajuan tetap ya. Kelajuan tetap V-nya itu 15 meter per sekon. Dia menempuh jaraknya 2250 meter. Yang ditanya berapa waktunya, tapi dalam menit. Nah, sedangkan ini kan sekon ya. Kalian nanti dirubah. Oke, di sini jawab kelajuan sama kecepatan itu kan rumusnya sama ya, V S per T. Nah, kalau yang ditanya waktu berarti jarak bagi kecepatan. Waktu sama dengan jarak bagi kecepatan ya, 2250 dibagi 15 berapa nih? Ya, hitung ya, 2250 bagi 15 nih, 1 15 berapa? 75 750 bagi 15 1 2 3 4 5 50 ya. Nah, 150 tadi kan satuannya meter nih. Untuk kalian yang bingung, ini kan di sini satuannya meter ya, meter, terus di sini meter per sekon. Ini kalian coret. Nah, jadi satuannya tinggal sekon. Berapa menit kan yang ditanya? 1 menit itu kan 60 detik ya, 60 detik. Nah, berarti 150 dibagi 62,5 menit. Oke, di sini jawabannya segitu. Mudah bukan? Nah, lanjut ke nomor 6. Di sini diketahui sebuah perjalanan menggunakan bus
Jarak yang ditempuhnya itu kan 100 km dalam waktu, ya. Yang ditanya berapa kelajuan rata-ratanya. Ya, jawab di sini. Kelajuan rata-rata itu kan rumusnya sama ya, S per T. Nah, 100 bagi 2 berapa? 50 km per jam. Nah, gitu. Gampang kan? Nah, untuk yang nomor 7, di situ adalah grafik mengenai ini waktu ya. GLBB diperlambat itu grafiknya turun ya, kayak gini. Karena semakin lama kecepatannya itu semakin turun. Jadi ini grafik yang B. Lanjut untuk yang nomor 8, ini dari P, Q, R. Tadi jaraknya jauh, ya kan? Ini ceritanya ada mobil di sini. Nah, ada mobil di sini, dia bergerak. Tadi jaraknya titiknya agak jauh. Terus titiknya dari sini mendekat, semakin lama menjauh. Oke. Dari tadinya dia menjauh ke mendekat ini, berarti di situ ada perubahan kecepatan ya. Kalau semakin mendekat titik yang satu dengan yang lainnya, itu namanya GLBB diperlambat. Kenapa diperlambat? Karena kecepatannya semakin lama semakin berkurang. Nah, tapi ketika sampai di titik Q, mobil ini ya, tadinya dari titiknya dekat, terus langsung jauh. Nah, kalau dari titiknya jauh begini, maksudnya itu pita ticker timer yang dibentuk ya oleh si mobil ini. Tapi kan di soal nomor 8 itu ceritanya ya, mobil tangki oli yang bocor, jadi makanya membentuk titik seperti ini gitu. Nah, kalau semisal jaraknya semakin jauh, berarti itu ada namanya GLBB dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena semakin jauh jaraknya, kecepatannya semakin bertambah. Gitu. Mudah bukan? Sudah, sekian penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada yang belum dipahami, belum dimengerti, silakan kalian tanyakan sama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.